Selamat malam Bapak Ibu dan jemaat yang dikasihi Tuhan. Malam hari ini kita masuk dalam malam pembinaan iman yang pertama di tahun 2021. Sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa yang baik, Bapa yang Maha Kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, terima kasih kami bersyukur malam hari ini karena boleh kembali merasakan pemeliharaan dan juga pertolongan Tuhan hari-hari yang telah kami lalui. Malam hari ini bersama kami hendak membaca dan merenungkan satu bagian dari firman-Mu. Tuhan berkuasa atas hati dan pikiran kami, dan Tuhan memberkati kami sekalian. Terima kasih Bapa, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan kami memohon pertolongan. Amin. Bapak Ibu dan Saudara yang kasih Tuhan, bacaan kita di MAPI yang pertama tahun ini, tahun 2021. Saya mengajak kita untuk membuka satu bagian dari firman Tuhan. Bacaan terambil dari Wahyu pasal 2 ayat 1 sampai dengan ayat yang ke-7. Nah saudara, di tahun ini secara khusus dalam malam pembinaan iman, kita akan merenungkan bacaan dari ke-7 jemaat di Asia. Dan malam hari ini kita mulai dari jemaat di Efesus. Saya akan membaca firman Tuhan, demikianlah Wahyu 2 ayat 1 sampai ayat yang ke-7. Kepada jemaat di Efesus, tuliskanlah kepada malaikat jemaat di Efesus, inilah firman dari Dia yang memegang ke-7 bintang itu di tangan kanannya dan berjalan di antara ke-7 kaki dian emas itu. Aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunanmu. Aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian. Bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta, dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Namun demikian aku mencela engkau, karena engkau telah meninggalkan kasihmu yang semula. Sebab itu ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Bertobatlah dan lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Jika tidak demikian, aku akan datang kepadamu, dan aku akan mengambil kaki dianmu dari tempatnya, jikalau engkau tidak bertobat. Tetapi ini yang ada padamu, yaitu engkau membenci segala perbuatan pengikut-pengikut Nikolaus, yang juga kubenci. Siapa bertelinga, hendaklah ia mendengarkan apa yang dikatakan Roh kepada jemaat-jemaat. Barang siapa menang, dia akan kuberi makan dari pohon kehidupan yang ada di taman Firdaus Allah. Demikian pembacaan kita. Yang berbahagia adalah setiap kita yang mendengarkan firman Tuhan, yang merenungkan dan melakukan di dalam kehidupan kita. Amin. Bapak Ibu dan Saudara, tentu bagi saudara yang sudah menikah belasan atau puluhan tahun akan merasakan bagaimana pada saat kita mengingat cinta mula-mula dengan pasangan kita. Tetapi dalam kenyataannya ternyata banyak pernikahan ataupun pasangan yang setelah sekian lama bersatu dalam pernikahan, akhirnya mereka berpisah. Oleh karena apa? Ada banyak alasan. Tetapi satu yang paling dasar adalah bahwa cinta kasih mula-mula mereka itu sudah tidak ada. Dan saudara yang dikasih Tuhan, demikianlah juga yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Efesus. Kita akan melihat terlebih dahulu apa dan bagaimana kota Efesus pada masa itu. Saudara, kota Efesus adalah sebuah kota terbesar yang ada di Asia Kecil. Bahkan di Efesus juga ada pelabuhan yang menjadi pusat ekspor di Asia pada masa itu. Dan selain menjadi kota pelabuhan, Efesus juga menjadi kota administrasi yang lumayan diperhitungkan dalam pemerintahan Romawi pada masa itu. Namun demikian saudara, sebagai pusat kota perdagangan dan juga sebagai pusat administrasi, ternyata di dalam kehidupan keagamaan mereka mengalami goncangan. Mereka mulai mengalami sebuah tekanan dan juga keberadaan dari para pengajar-pengajar atau yang disebut sebagai nabi-nabi palsu.
Walaupun pada kenyataannya kota Efesus ini juga adalah kota yang begitu berkembang dalam hidup keagamaan. Ini terbukti di sana ada begitu banyak kuil yang didirikan. Dari mulai kuil Anatolia, kuil Artemis, kuil Diana, bahkan juga ada kuil untuk penyembahan kaisar pada masa itu. Dalam surat kiriman Yohanes kepada ketujuh jemaat di Asia, ternyata jemaat Efesuslah yang pertama-tama disapa. Oleh karena apa? Oleh karena keutamaan, oleh karena keunggulan yang dimiliki oleh Efesus. Bahkan juga mereka memiliki kedudukan yang terkemuka. Sehingga jemaat di Efesus ini menjadi jemaat yang cukup terkenal pada masa itu. Dan sekali lagi, Efesus adalah kota yang sedang berkembang. Mereka mengalami sebuah lonjakan perkembangan yang sangat baik. Ini juga berdampak di dalam kehidupan jemaat-jemaat yang ada di sana. Nah, dalam teks bacaan kita hari ini, dengan adanya orang-orang yang berkembang secara keagamaan, termasuk jemaat-jemaat Kristen, Yesus memberikan pujian berlapis 3 kepada jemaat di Efesus. Nah, perhatikan di dalam ayat 2a. Di sini dikatakan bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunan. Perhatikan di sini. Jemaat di Efesus adalah tipe jemaat yang bekerja keras. Jemaat di Efesus adalah tipe yang tekun di dalam pekerjaan. Mereka tekun di dalam pelayanan-pelayanan. Itu sebabnya Yesus tidak sungkan dan tidak ragu untuk memberikan pujian kepada mereka bahwa aku tahu segala pekerjaanmu, baik jerih payahmu maupun ketekunan. Itu pujian yang pertama. Kemudian pujian yang kedua yang diberikan oleh Yesus, kita perhatikan di dalam ayat yang ke-2b dan juga ayat yang ke-6. Dikatakan bahwa aku tahu bahwa engkau tidak sabar terhadap orang-orang jahat, bahwa engkau telah mencobai mereka yang menyebut dirinya rasul, tetapi yang sebenarnya tidak demikian, bahwa engkau telah mendapati mereka pendusta. Pujian yang kedua yang diberikan oleh Yesus adalah tentang kerohanian mereka, tentang bagaimana sikap hidup mereka terhadap para pengikut Nikolaus. Mengapa? Sebab Nikolaus dan juga para pengikutnya, mereka melegalkan yang namanya perzinahan. Perzinahan bukan dianggap sebagai suatu dosa, tetapi perzinahan justru dianggap sebagai sesuatu yang baik dan juga mereka legalkan untuk dilakukan oleh para pengikut Nikolaus. Dan Bapak Saudara, selain dari perzinahan, pengikut Nikolaus sendiri melegalkan makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada para berhala di kuil-kuil. Nah, demikian juga jemaat di Efesus, karena sikapnya melihat bagaimana Nikolaus, bagaimana pengikut-pengikutnya melakukan perzinahan, melegalkan tentang makan makanan yang sudah dipersembahkan kepada berhala. Tetapi ternyata jemaat di Efesus tidak mengikuti. Inilah yang dipuji oleh Yesus. Mereka tidak ikut dalam perbuatan Nikolaus, tetapi sebaliknya mereka membenci perbuatan itu. Dan juga ini merupakan sesuatu yang dibenci oleh Yesus. Kemudian ayat yang ketiga, dikatakan bahwa dan engkau tetap sabar dan menderita oleh karena namaku, dan engkau tidak mengenal lelah. Pujian ketiga kepada jemaat di Efesus adalah bahwa mereka tetap bertahan. Mereka bersabar di dalam ujian iman mereka akibat penderitaan yang dilakukan dalam proses penganiayaan oleh Kaisar Nero pada masa itu. Ini merupakan sesuatu yang luar biasa, karena dalam penganiayaan mereka tetap tabah, dalam penganiayaan mereka bersabar, dalam penganiayaan mereka terus bertahan di dalam iman mereka, tidak goyah oleh karena penganiayaan. Saudara, 3 hal itulah yang menjadi dasar dari pujian yang diberikan oleh Yesus kepada jemaat di Efesus. Tetapi sekalipun ada 3 pujian, tetapi bukan berarti mereka lepas dari yang namanya kesalahan dan juga kelemahan. Karena apa? Karena dari 3 pujian itu ternyata diikuti dengan sebuah celaan yang sangat keras, dan itu ada di dalam ayat yang keempat. Dikatakan, namun demikian aku mencela engkau
karena engkau telah meninggalkan kasih-Mu yang semula. Saudara, perhatikan. Ya, kalau tadi di awal saya menggambarkan bahwa sebuah pernikahan yang didasarkan oleh cinta kasih, tetapi kemudian dalam proses perjalanan ada pasangan yang kemudian berpisah. Atau mungkin mereka bekerja, mereka tetap menjalankan kehidupan rumah tangga dan juga bersama dengan pasangannya, tetapi semuanya itu dilakukan karena sebuah rutinitas. Saudara yang kasih Tuhan, inilah yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Efesus. Mereka telah kehilangan kasih mula-mula mereka, sehingga bisa dikatakan kegiatan yang dilakukan di dalam ketiga pujian yang diberikan itu juga dilakukan oleh karena sebuah rutinitas. Mereka melakukan semuanya itu bisa jadi karena kewajiban saja, tetapi tidak dilandasi oleh kasih. Ketika kita kehilangan kasih mula-mula terhadap pasangan kita, maka bisa jadi kita juga melakukan segala sesuatu itu hanya menjadi sebuah rutinitas tanpa ada kasih di dalamnya. Ini yang terjadi dalam kehidupan jemaat di Efesus. Mereka dikatakan jerih payah mereka, ketekunan mereka, semuanya orang tahu. Kemudian dikatakan mereka sabar terhadap orang jahat dan mereka sabar dalam penderitaan. Tetapi mereka telah kehilangan hal yang paling mendasar dalam kehidupan sebagai anak-anak Tuhan. Mereka telah kehilangan kasih mereka kepada Kristus. Nah, saudara, ketika kita kehilangan kasih mula-mula, maka pelayanan apapun yang kita kerjakan, bahkan setiap aktivitas yang kita lakukan, tidak ada artinya lagi. Mengapa? Sebab kasih adalah sebuah tenaga pendorong dalam kehidupan kita untuk melakukan pelayanan kita kepada Tuhan. Kasih menjadi sebuah energi dalam kehidupan kita, menjadi sebuah power dalam kehidupan kita, menjadi sebuah inti dalam kehidupan kita pada waktu kita melayani Tuhan. Peringatan terhadap jemaat di Efesus ini bukan saja berlaku untuk mereka, tetapi peringatan kepada jemaat di Efesus ini juga berlaku bagi kehidupan kita. Mungkin kita mengatakan itu kan dulu kepada jemaat di Efesus, tetapi firman Tuhan ini juga berlaku kita pada masa sekarang ini. Kita melihat, saudara, ada banyak begitu rupa-rupa angin pengajaran, ada begitu banyak tekanan, ada begitu banyak fitnah. Bahkan juga di beberapa tempat di belahan dunia maupun juga di beberapa tempat di negeri ini. Bisa jadi ada orang-orang Kristen yang mengalami aniaya oleh karena mereka pengikut Kristus. Tapi pertanyaannya, apakah masih kita berkobar-kobar untuk melayani Yesus? Apakah kita masih memiliki semangat untuk melayani Yesus? Apakah kita masih memiliki spirit dan juga inti dalam kehidupan kita, yaitu kasih kita kepada Kristus? Atau justru sebaliknya, kita tidak lagi mau menjadi taat kepada Kristus. Kita tidak tahan lagi, kita tidak bertahan lagi, sehingga kita mulai menjauh dari Kristus. Yang mau saya katakan adalah, jangan sampai Tuhan Yesus menyela kita. Karena apa? Karena kasih kita kepada Kristus menjadi pudar. Mengapa? Sekali lagi, ini adalah sebuah kesalahan fatal sebagai pengikut Kristus. Sebab saya percaya, Yesus akan memberikan jalan keluar kepada kita untuk kembali memiliki kasih yang mula-mula. Nah, di dalam ayat 5, ada 3 tahap yang harus kita lakukan agar kita kembali memiliki kasih semula kepada Kristus. Nah, perhatikan di dalam ayat yang kelima. Dikatakan bahwa ingatlah betapa dalamnya engkau telah jatuh. Saudara, Tuhan Yesus menyuruh jemaat di Efesus termasuk kita pada masa sekarang ini untuk sadar. Ingat apa yang sedang terjadi di dalam kehidupan kita pada masa sekarang ini. Apakah kita sudah mulai jauh dari Tuhan? Seperti jemaat di Efesus, kita diingatkan untuk
introspeksi. Kita diingatkan untuk melihat lagi ke dalam diri kita. Apa yang sedang terjadi dalam kehidupan iman kita. Mengingat apa yang kita lakukan di dalam kehidupan kita. Mungkin kita aktif dalam pelayanan. Mungkin kita rajin dalam pembacaan Alkitab. Mungkin kita rajin dalam doa. Tetapi ingat, apakah kita masih memiliki kasih yang sempurna kepada Kristus? Apakah kasih kita yang mula-mula kepada Kristus pada waktu kita mengalami perjumpaan itu bertahan sampai hari ini? Yang mau Yesus katakan dengan kalimat ingatlah adalah jangan sampai kita terjebak di dalam aktivitas. Jangan sampai kita terjebak di dalam sebuah rutinitas. Apapun yang kita lakukan termasuk pelayanan di gereja. Yang bisa jadi tidak memiliki lagi hubungan dengan Kristus. Kemudian di dalam ayat yang ke-5b dikatakan bertobatlah. Nah saudara, jika kita sudah mendapati diri kita dalam keadaan yang demikian, jatuh dan juga dalam kita jauh dari Allah, maka Yesus katakan bertobatlah. Dan kemudian kita datang kepada Tuhan mengakui segala kesalahan kita, mengakui segala keberadaan kita. Agar apa? Agar Tuhan memulihkan kembali hidup kita. Agar Tuhan melembutkan hati kita. Oleh karena itu, jangan mengeraskan hati bagi Tuhan. Jangan membuat hati kita menjadi semakin beku, jauh, dan pada akhirnya sama sekali tidak merasakan relasi yang indah bersama dengan Kristus. Jangan sampai hidup kita semakin jauh dari Tuhan. Nah kemudian yang ketiga, atau yang terakhir dalam ayat yang ke-5b juga dia katakan, lakukanlah lagi apa yang semula engkau lakukan. Nah saudara, setelah kita mengakui keberadaan kita, setelah kita mengakui dosa kita, setelah kita bertobat dan mengakui kesalahan kita, maka Tuhan Yesus menyuruh kepada jemaat di Efesus dan juga kepada kita pada hari ini untuk melakukan apa yang pernah kita kerjakan untuk Tuhan. Nah, saudara, mari coba kita ingat-ingat apa yang pernah Bapak Saudara lakukan untuk Kristus. Dan itu saudara lakukan dengan cinta kasih. Itu dilakukan dengan sebuah kasih yang besar kepada Allah. Maka Yesus katakan, lakukan lagi apa yang telah engkau lakukan pada waktu semula. Saudara, jikalau kita telah kehilangan kasih mula-mula, dan kita tidak melakukan 3 hal tadi, mengingat apa yang sudah kita lakukan, bertobat mengakui kesalahan kita, dan kemudian melakukan apa yang semula kita lakukan dengan cinta kasih kepada Allah. Maka Yesus katakan, aku akan mengambil kaki dia dari jemaatnya. Artinya apa? Yesus akan mengambil cahaya kehidupan dalam diri kita. Sama seperti yang diungkapkan kepada jemaat di Efesus. Jemaat di Efesus sepertinya tidak melakukan apa yang Yesus perintahkan. Sehingga ucapan Tuhan Yesus ini menjadi kenyataan, saudara. Kaki dian jemaat di Efesus diambil oleh Tuhan. Sehingga akibatnya kota Efesus sekarang ini hanyalah sebuah reruntuhan kota mati. Reruntuhan kota mati yang tidak ada lagi penduduknya. Dan diperkirakan bahwa reruntuhan kota Efesus adalah reruntuhan kota yang paling luas di wilayah Asia Kecil. Ini menjadi sebuah peringatan bagi kita yang hidup pada masa sekarang ini. Dan apa Yesus katakan akan dilakukan. Apa yang Yesus peringatkan harus menjadi sebuah perhatian dalam kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, Tuhan tidak main-main dengan setiap apa yang diucapkannya. Kalau kita mengimani bahwa tidak ada yang mustahil bagi Tuhan, maka saya pun mengamini bahwa apa yang diucapkan oleh Yesus kepada jemaat di Efesus, dan kalau hari ini kita mendengar dan juga merenungkan kembali, itu juga berlaku untuk kehidupan kita. Maka jangan main-main dengan ucapan Yesus. Karena setiap perkataan yang sudah keluar dari mulut Tuhan pasti akan terjadi. Dikatakan juga bahwa tidak lama lagi Tuhan Yesus akan datang kembali. Karena itu
Jangan sampai kita kehilangan kasih yang mula-mula. Rajin di dalam pembacaan doa, rajin di dalam perenungan firman, rajin dalam pelayanan, rajin dalam melakukan segala sesuatu kepada sesama. Tetapi jangan melupakan kasih mula-mula kepada Kristus. Awal perjumpaan Kristus, anugerah keselamatan yang sudah Allah berikan kepada kita. Jangan sampai itu dilupakan. Mengapa? Sekali lagi, jangan sampai cahaya kehidupan itu juga diambil dari kehidupan kita. Oleh karena itu saudara, mari kita kembali mengingat bagaimana pelajaran yang telah kita lihat melalui kehidupan iman dan juga kehidupan jemaat di Efesus. Menjadi sebuah peringatan bagi kita, sekaligus menjadi sebuah motivasi bagi kita untuk apa? Untuk semakin mencintai Tuhan, untuk semakin hidup di dalam cinta kasih Tuhan. Dan pada akhirnya cinta kasih itu menjadi dasar dari setiap apa yang kita lakukan. Pelayanan kita, keluarga kita, pekerjaan kita, kehidupan rumah tangga kita, segala sesuatu yang kita lakukan, mari kita dasari oleh karena cinta kasih Kristus di dalam kehidupan kita. Maka saya percaya cahaya kehidupan itu akan memancar dalam kehidupan orang-orang percaya, termasuk Bapak Ibu Saudara dan juga saya. Kita semuanya mencintai Tuhan dan cahaya kehidupan itu akan bersinar di dalam kehidupan kita. Tuhan Yesus memberkati bagi setiap kita. Amin.